laporan unjuk kerja dan karya. Jadi yang pertama, ini saya mengambil contoh pemanfaatan limbah air cucian beras menjadi pupuk cair. Jadi awal langsung diberi judul laporan kegiatan unjuk kerja dan karya. Nomor pertama adalah tema yang secara umum tadi, kemudian judul apa yang kita ambil, kemudian di paling depan ditulis oleh siapa, karena ini dua, ditulis oleh siapa, guru pembimbingnya juga ditulis, kemudian di bawah identitas sekolah kita. Setelah itu ada lembar identitas pengesahan, laporan unjuk kerja dan karya. Di sini lembar identitas pengesahan diberi tema, judul, kemudian nama kelompok, lama pelaksanaannya berapa bulan, biayanya menghabiskan biaya berapa. Oh ya Bapak Ibu, nanti dana yang putra-putri Bapak Ibu kerjakan, ada bantuan BOS. Berapa? Ya nanti kita bicarakan lagi biaya BOS berapa yang akan diberikan ke putra-putri Bapak Ibu semua. Oke, di sini ada ketua kelompoknya ikut tanda tangan, kemudian ada tanda tangan guru pembimbing, mengetahui kepala sekolah. Karena ini merupakan lembar pengesahan. Setelah itu kata pengantar seperti biasa, ada ucapan syukur dan lain-lain. Nanti contoh ini akan kita berikan ke putra-putri Bapak Ibu. Daftar isi juga kita berikan. Laporan yang kami susun sederhana. Jadi mulai isi sampai penutup tidak lebih dari 10 halaman. Mungkin yang banyak dari lampiran-lampirannya. Karena lampirannya di sini nanti berisi tentang desain presentasinya bagaimana. Anak tersebut presentasinya bagaimana desainnya. Ada instrumen penilaian diri. Jadi kegiatan UKK ini yang menilai bukan hanya Bapak Ibu guru, tetapi anak diajarkan untuk kreatif menilai dirinya sendiri. Kemudian anak juga menilai antar teman. Kemudian anak tersebut juga mendapatkan jurnal harian dari guru pembimbing. Yang pasti guru pembimbing dan guru penguji ikut menilai. Kemudian lampiran-lampirannya ada foto proses kegiatan, foto presentasi juga saat perayaan. Kita mengatakannya bukan seperti sidang skripsi Bapak Ibu, tidak menakutkan. Ini unjuk kerja dan karya pada insya Allah bulan April sebelum bulan puasa. Di sekolah nanti kita akan berikan tempat supaya anak-anak merayakan apa yang sudah dia kerjakan selama 3 bulan tersebut. Nah, ini untuk bab pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Jadi latar belakangnya tentang tulisan apa yang dituliskan di sini diceritakan. Boleh anak-anak mengambil dari internet, tetapi jangan sampai plagiasi, jiplak-plek langsung diletakkan. Ya, itu menyalahi aturan dalam hal menulis. Anak-anak nanti Bapak Ibu bisa membantu anak-anak menyusun laporan tersebut dengan tulisan dengan bahasanya sendiri. Kita tidak menuntut laporan ini menjadi laporan yang sempurna seperti seorang sarjana, tidak. Kita ingat anak-anak kita adalah anak-anak sekolah dasar yang masih berproses untuk menjadi anak yang kreatif dan produktif tadi. Nah, pendahuluan, kemudian ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini anak-anak tersebut hanya menjelaskan apa sih yang dia kerjakan dalam unjuk kerja dan karya tadi, kemudian tujuannya, manfaat UKK tadi apa, kita jelaskan di laporan. Kemudian untuk bab 2-nya ada kajian pustaka, sedikit, tidak terlalu bertele-tele. Kalau dia membuat pupuk cair, pengertian pupuk cair itu apa, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa, dijelaskan sedikit, mengambil dari buku-buku
yang mereka miliki dari buku-buku pelajaran juga boleh, dari buku-buku tentang ilmu pengetahuan tentang sains, silahkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk bab 3 pelaksanaan kegiatan, jadi schedule anak-anak untuk pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatannya itu kapan? Dijelaskan di sini. Kegiatannya kapan, kemudian tempatnya mereka melakukan kegiatan di mana, langkah-langkah kegiatan unjuk kerja itu apa saja. Di sini langkah-langkahnya, dijelaskan alat dan bahannya, kemudian cara pembuatannya bagaimana. Ini dijelaskan. Silahkan anak-anak berkreasi membuat tulisan dengan sesuai kemampuannya mereka masing-masing. Seperti yang saya utarakan tadi, kita tidak menuntut kesempurnaan hasil laporan ini, tetapi tiap poin ada penjelasannya. Nah, kemudian untuk bab 4, simpulan dan saran. Jadi saya rasa cukup Bapak Ibu, laporan anak-anak itu tidak lebih dari 10 halaman. Nah, untuk lampiran ini yang kami butuhkan, misalkan desain presentasi. Anak-anak nanti saat presentasi ingin seperti apa? Di sini didesain. Anak-anak luar biasa Bapak Ibu kalau kita mampu menggali kreativitasnya. Bahkan kemampuan kita sebagai orang tua jauh berada di bawah anak-anak meskipun anak tersebut masih anak sekolah dasar. Nah, ini lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri ini saya susun sederhana seperti ini. Saya mengambil skor 1 sampai 4 dengan kata-kata yang sangat sederhana. Mungkin pernyataan yang saya sampaikan ini, yang saya berikan ada penambahan, silahkan. Mungkin dari anak-anak kita mau menambahkan berapa poin. Saya di sini hanya mengambil 10 poin. Misalkan saya ikut andil dalam penyusunan laporan. Kalau dia ikut andil berarti poinnya 4. Jika belum menguasai kebenaran konsep, terserah. Anak kita beri supaya dia mampu menilai dirinya sendiri dengan jujur. Jadi, instrumen penilaian diri ini kita berikan ke anak secara individu, anak biar menilai dirinya sendiri. Dia menilai 4, 3, 2, 1, biarkan. Setelah itu, lembar penilaian antar teman, ini juga saya mengambil poin skor 1 sampai 4. Kata-katanya hampir sama dengan penilaian diri sendiri, hanya untuk lembar penilaian antar teman ini, anak nantinya menilai temannya sendiri. Kemudian ada catatan guru pembimbing. Catatan guru pembimbing ini nanti guru pembimbing UKK yang akan memberikan catatannya setiap anak tersebut melakukan pembimbingan. Kemudian ada lembar penilaian penguji. Lembar penilaian penguji, saya mengambil, kita sebagai tim kelas 6 itu mengambil 10 poin. Jadi siswa dapat mempraktikkan dengan baik informasi dan cara pembuatan pupuk cair. Nah, ini nanti kita berikan ke guru-guru penguji. Setelah itu yang terakhir, ada lampiran juga berisi foto proses kegiatan dan foto presentasi perayaan. Jadi laporan ini kita susun setelah tuntas semua kegiatan, karena ada lampiran foto-fotonya. Untuk bab 1, 2, 3 bisa kita susun sambil UKK ini berjalan, tetapi untuk poin 6 dan 7 kita berikan setelah perayaan tersebut dilaksanakan. Tadi sudah dipaparkan secara gamblang oleh Bu Ana, jadi tentang kegiatan UKK anak-anak. Nah, pada saat ini saya tidak akan membahas panjang lebar, jadi saya hanya akan memaparkan teknis yang sederhana, jadi Bapak Ibu semua tidak usah bingung. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah
membentuk kelompok. Jadi dalam UKK ini ada kelompok-kelompok yang harus dibentuk oleh anak-anak. Di sini kelompoknya dibatasi hanya 2 anak, Bapak Ibu ya. Jadi 2 anak ini kelompoknya pun dipilih anak-anak sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu bersama anaknya memilih tim kelompok 2 orang, diutamakan yang berdekatan rumah gitu Bapak Ibu. Kenapa kita hanya membatasi 2? Karena pada masa pandemi sehingga kita memang tidak bermaksud untuk mengumpulkan anak-anak, nanti malah anak-anak menyalahgunakan kesempatan yang kita berikan untuk kumpul bersama teman-teman. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti ketika anak-anak sudah membentuk kelompok, mohon disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelasnya. Jadi Bapak Ibu wali kelas akan segera memantau anak-anak yang sekiranya belum dapat kelompok. Gitu. Kemudian untuk tema-temanya nanti dalam satu kelas akan dipilihkan oleh Bapak Ibu guru. Ini kemudian nanti untuk kegiatannya akan kita mulai di minggu keempat. Jadi Februari minggu keempat kita akan sudah langsung memulai kegiatan UKK anak-anak. Nanti batas waktunya adalah Maret minggu ketiga nggih Bu Ana. Maret minggu ketiga kita akan langsung share setelah ini berupa file untuk penjadwalan dan program beserta tema-tema yang sudah ditentukan. Itu. Kemudian Bapak Ibu nanti anak-anak harus seperti yang telah dipaparkan tadi untuk laporannya, jadi anak-anak buat secara detail mulai menjelaskan alat dan bahannya, ya menjelaskan alat dan bahannya, proses kerjanya. Jadi diharapkan anak-anak itu pandai berkomunikasi, mengkomunikasikan, menyampaikan apa-apa yang dia lakukan. Jadi nanti berupa file akan saya kirim penjadwalan serta tema-tema yang akan dipilih tiap kelas. Mungkin dari sini kita tanya jawab saja Bu Ana. Jadi mungkin dari paparan tadi Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan untuk supaya jelas sebelum bertindak melakukan kegiatan UKK ini. Monggo, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya. Monggo Bapak Ibu kalau bertanya berikan reaction saja, reaction mungkin berupa acungkan tangan atau langsung membuka mikrofonnya, nanti saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Monggo karena ini kegiatannya baru bagi kita semua, bagi saya selaku guru kelas 6, tim kelas 6 di SDN Manukan Kulon ini, UKK ini juga merupakan hal yang baru. Jadi kelihatannya Dinas Pendidikan Kota ini mengacu ke SD Ciputra. SD Ciputra itu SD kok bisa menghasilkan karya yang demikian bagus. Sehingga diterapkan juga di SD negeri. Karena SD negeri itu tidak kalah pintar, tidak kalah kreatif dengan SD-SD swasta yang berdekatan sekali dengan kita. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum Bu. Nggih, monggo Bu Deva. Ini atas nama Bu Deva. Ya. Waalaikumsalam. Enggak, Deva itu nama anak saya Bu. Oh nggih. Ini Bu Ana, saya mau tanya. Itu kalau pelaksanaannya itu kan didampingi guru ya Bu ya? Nggih. Nah, itu nanti di mana ya Bu ya? Pelaksanaannya di rumah atau di sekolah, datang ke sekolah atau bagaimana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi ini nanti kan anak-anak dibentuk kelompok, ya, satu kelompok 2 orang didampingi oleh guru pembimbing dan kita guru kelas 6 sebagai koordinatornya. Nanti kesepakatan nih Bu, bagaimana
dengan guru pembimbing. Kan di sini hanya 2 orang ya, 2 orang dengan pembimbing. Mungkin nanti guru pembimbing yang menjadwalkan. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, kita ini katakanlah harus bersinergi ya Bapak Ibu ya, antara anak, guru, orang tua. Kita harus saling bekerja sama supaya anak-anak tadi. Mas, ini ya. Nah ini alhamdulillah Bapak Suyono sudah bergabung. Monggo Bapak bisa memberikan masukannya bagi kita semua, memberikan sambutannya. Yang ini saya. Sabun Bu. Nggih, monggo Bapak. Sudah masuk Bu ya? Sudah masuk. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu wali murid kelas 6 tahun 2020-2021 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim bersama-sama kami semuanya dalam rangka persiapan ujian akhir sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru kelas 6 serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita semua mengawali pelaksanaan ujian sekolah di akhir tahun 2021. Bapak Ibu semuanya, kelas 6 tahun ini adalah penghujung duduk di bangku sekolah dasar, dan kemudian Bapak Ibu dengan skala keterbatasan putra-putri jenengan semuanya yang telah dititipkan kami 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu sampai batas ini mau sudah di akhir penghujung duduk di bangku kelas 6. Bapak Ibu dengan segala keterbatasan yang kita alami bersama Bapak Ibu berkaitan dengan 1 tahun ini putra-putri kita nggak pernah bertemu dengan kita semuanya, nggak pernah bertemu dalam tatap muka pembelajaran, namun dengan cara daring dan online Bapak Ibu semuanya. Dengan segala keterbatasan ini Bapak Ibu yang kita alami COVID-19 yang sudah 1 tahun ini kita rasakan bersama-sama, baik dengan segala keterbatasan dan suka duka derita yang kita alami bersama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan di akhir penghujung siswa-siswa kita ini nanti kita semua bisa menghantarkan putra-putri jenengan semuanya ke jenjang akhir sampai lulus di bangku sekolah dasar, kemudian bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah yang Bapak Ibu inginkan ya, sesuai dengan kehendak dengan anak putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekali lagi dengan segala keterbatasan yang kita alami bersama-sama, mari kita bersama menghantarkan putra-putri kita sampai akhir tuntas duduk di bangku kelas 6. Bapak Ibu, ujian sekolah yang akan dilaksanakan sekitar bulan Mei Bapak Ibu semuanya, maka diawali dengan ujian namanya UKK, unjuk kerja. Unjuk kerja ini Bapak Ibu oleh Dinas Kota Surabaya perlu diadakan tahun ini pengalaman yang tahun pertama kali Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu semuanya, putra-putri kita nanti bisa mengaktualisasikan diri, bisa menyampaikan ide, gagasan, serta program-program yang mereka inginkan, supaya harapan nanti intinya anak-anak kita bisa menyampaikan pendapat, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, agar nantinya kelak setelah dewasa dia bisa hidup berdampingan, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mereka tinggali. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, UKK ini adalah program tahun ini Bapak Ibu yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang harapannya bahwasanya putra-putri kita nanti tidak hanya pandai, tidak hanya pinter, tapi bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan harapannya nanti
anak-anak kita itu ada anak yang menjadi anak yang sukses, yang bisa mandiri hidupnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf dengan keterlambatan tadi saya, ternyata kapasitas Zoom ini sudah penuh sehingga saya tidak bisa masuk. Berulang kali saya coba, akhirnya baru ini saya bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Bapak Ibu secara teknis nanti akan disampaikan jenis UKK-nya ini kepada Bapak Ibu wali muridnya masing-masing. Kemudian mungkin nanti kalau mungkin ada kesempatan, mungkin untuk datang ke sekolah itu cuma dibatasi mungkin satu hari itu satu kelompok untuk melakukan bimbingan yang ada di sekolah, sehingga tidak secara klasikal masuk semua, tapi per kelompok nanti akan dibuatkan jadwal yang akan dibimbing oleh guru pembimbingnya masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, nanti selanjutnya Bapak Ibu sekitar bulan-bulan ini anak-anak setelah melaksanakan UKK, maka anak akan melaksanakan ulangan akhir sekolah semester 2. Jadi anak-anak akan melaksanakan ujian akhir semester 2 pada bulan Februari atau awal Maret, kemudian disusul nanti pada bulan Mei adalah ujian akhir sekolah. Kemudian Bapak Ibu semuanya tentang jadwal dan sebagainya nanti kita akan sampaikan melalui grup-grup wali murid beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita selama bulan Februari, Maret hingga April dan Mei, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendampingi putra-putrinya dalam setahun ini dalam keadaan suka dan duka dan sebagaimana Bapak Ibu yang semuanya mengalami, tidak murid kita semuanya tapi semuanya seluruh bangsa Indonesia itu mengalami semuanya. Jadi dengan kesabaran, dengan bantuan Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala keterbatasannya pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi untuk jadwal dan kegiatan selama kelas 6 ini di akhir penghujung ini nanti akan kami share ke grup wali murid masing-masing. Sekian, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yono atas sambutan yang telah diberikan. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk acara hari ini adalah sosialisasi UKK. Untuk kegiatan berikutnya akan kami share di dalam grup kelas masing-masing. Jadi untuk nanti bila Bapak Ibu mengalami kesulitan, kerepotan, bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Untuk berikutnya, pemilihan tema juga akan kami tentukan. Jadi nanti dalam satu kelas, itu anak akan memilih beberapa tema yang kami sediakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, tidak usah pusing, karena insya Allah anak-anak sudah pernah melakukannya ketika dulu kelas sebelumnya belajar kelompok, kemudian mempresentasikan, nah seperti itu. Cuman di sini yang diminta hanya adanya video sebagai produk kedua dan adanya benda atau hasil karya sebagai produk pertama dan adanya laporan sebagai produk yang ketiga. Oke, jadi setelah ini nanti Bapak Ibu mungkin langkah pertama hanya membentuk kelompok dulu. Setelah membentuk kelompok nanti koordinasikan dengan setorkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas mengetahui siswa-siswa yang sudah dapat kelompok dan belum dapat kelompok. Untuk pemilihan tema sekali lagi akan ditentukan oleh
Bapak Ibu wali kelas, nanti Bapak Ibu hanya memilih tema-tema yang akan Bapak Ibu wali kelas pilihkan. Gitu. Monggo untuk ada waktu 15 menit ini, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Bu Ivi, Maaf, mohon Bu, maaf, boleh Bu. tanya, Bu? Bu Ivi. Mohon maaf, Oke. ada kelewatan Bu Ivi sedikit. Halo. Monggo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Sekali lagi Bapak Ibu, salam. Bapak Ibu mohon maaf. Sudah bisa masuk Bu Ivi? Ya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu. Nggih, yang setiap kelompok nanti akan disesuaikan dengan kondisi kedekatan siswa kita dengan kelompoknya. Kemudian saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk nanti setiap kelompok itu ada yang mendampingi dari Bapak Ibu wali murid, karena mohon maaf anak-anak kita yang mungkin lama sudah tidak berkumpul dengan teman-temannya. Untuk itu saya sekali lagi mohon pendampingan oleh Bapak Ibu wali murid untuk diperkenankan anak-anak tersebut untuk mengerjakan kelompoknya baik di rumah ya temannya yang dekat atau nanti juga ada di sekolah. Sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu semua membantu kami untuk koordinasi di antara setiap kelompok itu dari wali murid tersebut supaya semua mengetahuinya kegiatan anak tersebut. Saya dikhawatirkan anak tersebut akan main keluar kegiatan di luar kegiatan tersebut. Jadi mohon nanti selama anak tersebut melakukan kegiatan di rumah atau kegiatan di sekolah, mohon bantuannya untuk pendampingan dari Bapak Ibu dari setiap kelompok tersebut. Suatu misal hari Senin ini katakan berkelompok di rumah A, maka ibu wali murid yang di rumah A itu tolong untuk membantu mengawasi putra-putrinya agar mereka juga menjaga protokol kesehatan dan juga tidak sampai nanti anak itu main ke mana-mana, intinya seperti itu. Mungkin itu yang pertambahan yang dari saya Bu Ivi. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Monggo operator lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu mau tanya, itu nanti laporan kayak gitu nanti kita dikasih contoh gitu ya? Anaknya. Oke, nanti untuk laporan akan kami berikan contohnya, kami share Bu ke grup kelas masing-masing. Jadi bisa sebagai patokan dan acuan untuk mengerjakan UKK. Oh iya. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Bu mau tanya dari janji kelas 6 ini ya. Itu nanti untuk videonya itu anak-anak pakai seragam sekolah atau gimana? Oke, jadi gini ya Bapak Ibu. Untuk proses video bisa disesuaikan. Jadi video itu tidak hanya sekali tayang. Artinya kan begini, semuanya butuh proses. Jadi ketika anak menyiapkan bahan, mungkin pada hari ini apa saja yang dilakukan anak. Jadi tidak satu hari selesai Bapak Ibu. Jadi satu hari anak-anak melakukan kegiatan apa nanti dicatat di jurnal. Kegiatannya apa saja. Kemudian otomatis kostum yang digunakan anak berbeda dengan hari berikutnya. Nanti ketika penggabungan video itu nanti pasti akan ada perbedaan antara kegiatan hari pertama dan kegiatan hari kedua. Monggo, tapi saran saya selama kegiatan ada kalanya anak menggunakan seragam dan mungkin ada kalanya anak tidak menggunakan seragam mboten napa-napa. Jadi saya harap di bagian beberapa video tetap ada anak-anak menggunakan seragam sebagai identitas SDN Manokan Kulon. Gitu. Mungkin pada saat perkenalan di dalam video anak menggunakan seragam. Ketika dia
berproses melakukan aktivitas bersama kelompoknya tim, ketika mungkin kreasinya di dapur mungkin tidak menggunakan seragam, tapi saya harap semuanya tetap berpakaian rapi, bebas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo. Terima kasih Bu Ivi. Sami-sami. Assalamualaikum Bu, wali murid dari Marcelo. Oke, Bapak. Oke, ini yang mau saya tanyakan, itu tadi kan Ibu mengatakan grupnya satu grup ada dua Orang, dua siswa. Oke. Sedangkan syaratnya dari itu 3 sampai 5 anak. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi itu yang 2 atau lebih dari kan dibatasin cuma 100. Pastinya wali murid yang lain itu tidak mengetahui informasi ini. Mungkin nanti bisa dikerucutkan lagi di grup masing-masing mungkin masing-masing kelas, supaya nanti semua wali murid itu tahu apa yang dimaksud dengan UKK itu apa. Sama ini cuman online aja ya pembelajarannya. Mungkin itu Bu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Saya membantu menjawab ya Bu Ivi. Terima kasih Bapak Marcelo. Monggo Bu Ana. Ini kegiatan Zoom ini saya rekod Bapak. Jadi saya rekam, nanti hasil Zoom yang 2 session ini saya jadikan video, tetapi saya rangkum. Nanti kita berikan ke grup kelas-kelas, supaya wali murid yang tidak bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini bisa mengikuti atau mengetahui apa sih itu UKK, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana anak tersebut melaksanakan kegiatan ini. Itu yang pertanyaan yang pertama, tentang wali murid yang lain yang tidak mengikuti kegiatan Zoom ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, info dari Bu Ivi tadi kan 2 orang ya, kemudian dari Bapak 3 atau 5 orang. Kemarin kesepakatan kita ya Bu Ivi ya, dari tim guru kelas 6, supaya tidak terjadi bergerombol anak terlalu banyak, kami kemarin melakukan kesepakatan kelompok dari UKK ini hanya 2 orang. Gitu nggih Bu Ivi nggih? Nggih, seperti itu jawaban dari saya, Pak Marcelo. Mungkin ada yang lain lagi, atau teman-teman Bu Ivi mau menambahkan atau melengkapi jawaban dari saya, monggo. Bu Ana Sofia, terima kasih. Jadi memang dari dinas itu ketentuannya adalah 2 sampai 5. Ketentuan dari dinas itu jumlah kelompoknya adalah 2 sampai 5 orang. Kemudian untuk menghindari kerumunan itu tadi, jadi kami membuat kesepakatan satu kelompok supaya anak juga lebih efektif, anak juga belajarnya lebih maksimal, benar-benar berproses. Jadi kita sepakati satu kelompok hanya 2 orang. Sampaikan apabila Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan secara langsung pada pagi hari ini, jadi bisa melihat untuk lain waktu begitu. Ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, karena waktunya ini nanti akan berakhir lagi ketika 40 menit berikutnya. Mungkin bisa nanti videonya saya sharekan melalui grup kelas, bisa sebagai contoh. Itu contoh dari anak-anak Ciputra, mereka menggunakan aplikasi Powtoon. Jadi aplikasi Powtoon, proses pengerjaannya seperti apa dia ceritakan dalam video tersebut, tetapi tidak ada foto-foto anaknya di situ, hanya
proses sampai mulai awal sampai akhir saja yang dia ceritakan di video tersebut. Monggo, tergantung kreativitas dari anak-anak, guru pembimbing, dan Bapak Ibu wali murid yang juga membimbing putra-putri kita. Anak-anak di sini merupakan tanggung jawab kita semua, mau dibawa kemana anak-anak ini. Insya Allah kitalah yang harus menjadi penentu supaya anak-anak tersebut bisa sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak Suyono, Bapak Ibu guru kelas 6 semuanya, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kelas 6 SDN Manukan Kulon yang merupakan tanggung jawab kita semua, supaya kita bisa menghantarkan anak-anak kebanggaan kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa, bagi agama, terutama bagi orang tuanya selaku penanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita semua. Alhamdulillah acara sudah kita lalui, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara juga Bu Ivi selaku pembawa acara juga di season kedua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.